Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Surabaya menuju salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan, teman-teman ya. Ini sebelum kita berangkat, kita mau isi bensin dulu teman-teman ya. Kita isi bensin di SPBU Jalan Semarang ini teman-teman. Ini biasanya di sini kalau sore atau malam itu biasanya dibuat tempat ojol atau ojek online mangkal teman-teman di daerah sini, karena dekat dengan stasiun Pasar Turi. Oke teman-teman, tadi kita sudah isi bensin 30.000 ya, insya Allah cukup untuk perjalanan dari kota Surabaya Pusat tepatnya, menuju destinasi yang ada di Kabupaten Bangkalan, yaitu Bukit Jedih teman-teman ya. Itu jarak tempuh dari sini menuju Bukit Jedih itu kurang lebih sekitar 26 km teman-teman ya. Insya Allah kalau 2,5 liter itu pulang pergi cukup teman-teman. Alhamdulillah ini motor saya Yamaha Bison cukup irit teman-teman ya. Bagaimana kita lanjut jalan teman-teman. Ini sekarang kita berangkat tepat teman-teman jam 12:30, berarti setengah 1 ya, dari SPBU Jalan Semarang tadi. Itu tidak jauh dari SPBU Jalan Semarang tadi ya. Di sini kita tepat di depan stasiun Pasar Turi Surabaya teman-teman. Ya kisaran 500 meter ya dari SPBU Jalan Semarang teman-teman. Dan di sepanjang jalan sini banyak orang jualan teman-teman ya. Ada pentol, ada kopi juga ini teman-teman. Ada es cincau ya, dan di dalam sana masih banyak lagi teman-teman orang jualan. Dan di sini yang legend ini teman-teman, bebek barokah yang ada di depan stasiun Pasar Turi ya. Kenapa saya tahu? Karena saya sempat tinggal di Jalan Semarang sini teman-teman, Jalan Semarang pas di depan stasiun Pasar Turi itu. Di depan saya ini teman-teman ada Pasar Turi Surabaya ya, yang mana pasar ini adalah salah satu pasar yang sudah legend yang ada di kota Surabaya. Kenapa saya katakan legend teman-teman? Karena Pasar Turi ini sudah berdiri sejak tahun 1991 teman-teman, dan juga sudah mengalami beberapa kali kebakaran, dan kebakaran yang paling parah teman-teman itu di tahun 2007. Setelah 2007 kebakaran, kemudian dilakukan pembangunan ulang teman-teman, dan rampung pada tahun 2014. Akan tetapi 2014 itu tidak langsung diresmikan teman-teman, karena ada beberapa kendala ya. Kemudian Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya meresmikan Pasar Turi ini pada tahun 2022 teman-teman, seperti itu. Setelah di belakang saya tadi ada Pasar Turi baru, kemudian di depan ini teman-teman kita sampai di Monumen Tugu Pahlawan ya. Oke teman-teman, setelah saya tadi sebentar foto-foto ya di sini, kita lanjutkan perjalanan menuju Bukit Jedih teman-teman ya. Dan perjalanan kali ini saya ditemani oleh istri saya, dan seperti biasa saya menggunakan motor kesayangan saya teman-teman, Yamaha Bison ya.
Sekarang saya berada di Jalan Stasiun Kota. Kalau kita ke arah kiri sini teman-teman, itu menuju Jembatan Merah Surabaya teman-teman. Dan di sebelah kanan ini terlihat itu Stasiun Kota Surabaya teman-teman ya, atau Stasiun Semut ya. Ini kita ambil arah lurus ya. Lalu lintas pada siang hari ini teman-teman, ini dominan lancar ya, tidak terlalu macet. Ini ada ITC Surabaya teman-teman. Nah, dan tepat di seberang ITC sebelah kiri saya ini ada Pasar Atom. Ini juga termasuk pasar lama teman-teman ya, yang mana berdiri sejak tahun 1972 ya. Oke teman-teman, jam 12.47 kita sudah sampai di Jalan Kapasan ya. Dan di sebelah kiri saya ini ada Pasar Kapasan teman-teman ya. Dari Kapasan sini kita lurus aja teman-teman ya. Nanti ada Jalan Kenjeran. Setelah Jalan Kenjeran ada lampu merah perempatan, kita belok ke kiri. Dan ini SMK SMA Muhammadiyah 1 Kapasan teman-teman, dan mana saya juga alumni SMK Muhammadiyah 1 Kapasan sini teman-teman ya. Hehe. Pada perjalanan kali ini kita tidak perlu mampir ke warung untuk makan teman-teman, karena tadi saya sudah makan sebelum melakukan perjalanan ini teman-teman. Ya mungkin kalau ada makanan-makanan ringan, cemilan atau semacamnya kita berhenti teman-teman. Tapi kalau untuk makan berat kita sudah makan nasi tadi. Kita masuk Jalan Kenjeran teman-teman, dan di sini kita terjebak macet ya. Memang di daerah Kenjeran ini teman-teman, sebelum rel kereta api Sidotopo itu memang setiap hari itu dominan macet teman-teman. Dan ngomong-ngomong teman-teman ya, ini saya sekalian mencoba atau tes riser baru teman-teman. Riser, jadi kemarin itu saya pakai riser yang tinggi aja itu loh teman-teman, punya Pro Taper ya, peninggi. Dan sekarang saya coba, kemarin malam itu saya beli di daerah Kerampung situ pengundur. Jadi risernya itu selain untuk meninggikan stang, itu juga untuk memundurkan. Karena sebelumnya itu teman-teman posisi riding saya itu tangan itu agak maju gini loh teman-teman. Jadi kalau perjalanan jauh itu agak terasa pegel ya. Dan alhamdulillah ini ketika agak sedikit dimundurkan dengan riser ini yang baru, itu agak nyaman gitu loh teman-teman. Ridingnya pas gitu. Oke teman-teman, di jam 12.56 kita masuk Jalan Kedung Coek ya, yang mana Jalan Kedung Coek ini menghubungkan kita ke arah Jalan Suramadu. Ini tinggal lurus aja teman-teman, kita sampai di jalan kita sampai di Suramadu maksudnya teman-teman. Ya kisaran 2 atau 3 kilo ya dari lampu merah Kedung Coek tadi teman-teman. Kondisi sangat-sangat panas Surabaya pada hari ini teman-teman. Apalagi di daerah Kedung Coek ini kan daerah pinggiran ya, atau dekat laut teman-teman. Jadi sepertinya panasnya itu agak-agak lebih gitu loh. Oke, sebelum masuk ke jembatan Suramadu teman-teman, bisa dilihat di sebelah kiri dari tadi itu banyak orang jualan es tebu ya. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan ya, mau nyebrang dari Surabaya ke Madura, itu tidak perlu khawatir haus teman-teman, karena banyak orang jualan es dan makanan-makanan ringan seperti pentol gitu teman-teman. Es degan juga ada teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir lapar ataupun haus ya. Oke, ini kita sudah masuk jembatan Suramadu teman-teman. Sekarang jam 1 tepat, jam 13.00. Wah, ini anginnya cukup kenceng teman-teman ya. Sampai ini motor saya mau ke bawah ini. Wah. Dan kalau di jembatan Suramadu ini kita harus ekstra hati-hati teman-teman ya, karena memang sering terjadi kecelakaan juga, entah itu di jalur motor sendiri atau di jalur mobil teman-teman, itu rawan kecelakaan.
Bahkan kemarin itu sempat viral teman-teman beritanya. Itu ada orang yang pesepeda yang di jalur mobil itu keserempet sama pick up ya. Jadi dia sudah minggir, entah pick up-nya itu ngantuk atau gimana teman-teman, sepedanya itu diserempet teman-teman. Kalau nggak salah itu sampai meninggal dunia teman-teman. Jadi ekstra hati-hati. Di jalur motor ini juga lumayan sempit ya. Ini cukup dilewati untuk 2 motor. Itu pun ngepres teman-teman. Jadi kalau kita lewat sini itu harus ekstra hati-hati. Seperti itu teman-teman. Kita nggak perlu ini ya teman-teman, nggak perlu kebut-kebutan atau terburu-buru. Kita riding santai aja di 30 atau 40 km per jam, karena kita sambil menikmati suasana yang ada di jembatan Suramadu ini teman-teman ya. Begitu sejuk teman-teman, panas tapi apa ya, anginnya itu sejuk dingin teman-teman. Setelah perjalanan selama kurang lebih 10 menit teman-teman, kita sudah melewati jembatan Suramadu. Dan di sebelah kiri sini banyak orang jualan es, pentol, buah ya, dan warung-warung kecil seperti ini teman-teman ya. Oh, ini istri saya minta tahu teman-teman. Kita berhenti di tahu goreng. Siap. Oke teman-teman, setelah kita tadi beli tahu goreng, kita lanjutkan perjalanan. Kini kita cari Indomaret teman-teman ya, untuk beli minum. Sekalian kita istirahat di Indomaret sebentar teman-teman. Akhirnya kita sudah ketemu Indomaret. Kita mau berhenti dan istirahat dulu di sini teman-teman ya. Bensin saya masih belum berkurang 3 strip setelah diisi di SPBU Jalan Semarang tadi teman-teman, tidak berkurang 1 bar pun ya. Oke, di Indomaret ini di daerah Tangkel ya, kita istirahat dulu teman-teman sambil menikmati tahu goreng petis dengan apa namanya, air putih ini teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita istirahat di Indomaret yang ada di SPBU daerah Suramadu ini teman-teman, sekarang jam 13:43 teman-teman, kita melanjutkan perjalanan menuju Bukit Jadi. Dan jarak tempuh dari SPBU ini atau dari Indomaret ini ke Bukit Jadi itu kisaran 8,5 km teman-teman ya. Ya kurang lebih berapa menit ya, 8,5 kilo itu. Kurang tahu juga lah teman-teman. Yang penting kita riding santai ya, menikmati perjalanan pada siang hari ini. Ini ada pertigaan, kalau kita lurus itu ke arah Tangkel atau Bangkalan Kota, kalau ke kanan itu menuju Desa Alang-Alang ya. Ini kita ambil arah kiri teman-teman ya, yang mana ini akses menuju Universitas Trunojoyo Madura atau UTM teman-teman. Nah disinilah mulai teman-teman, jalannya agak rusak ini. Tapi di depan setelah ini sepertinya bagus loh ya, bagus teman-teman. Di depan ini jalannya sudah mulus lagi dan bisa kita lihat teman-teman, luar biasa ya, bagus pemandangan pada siang hari ini. Sepertinya ini kalau malam cukup gelap teman-teman, karena bisa kita lihat ya, tidak ada penerangan ya. Jadi kalau malam hati-hati teman-teman kalau lewat sini ya. Kita ketemu pertigaan lagi teman-teman. Kalau ke kiri kita menuju arah Universitas Trunojoyo, tapi kita ambil arah kanan ya, menuju Desa Sanggra Agung, Parseh, atau nanti setelah itu ke Jedih teman-teman. Nah ini teman-teman, di sebelah kanan ini lintasan kerapan sapi teman-teman ya. Kita mampir dulu ya di sini. Biasanya kalau ada kerapan sapi di sini itu ramai teman-teman ya. Nah ini karena saya dulu waktu di masih kecil itu saya juga sering nonton sih di sini memang teman-teman. Saya naik apa namanya, sepeda ontel, sepeda kayu
dari Desa Parseh menuju Desa Sanggra Agung sini teman-teman. Entah ini kapan ada lomba lagi ya, atau masih aktif atau sudah nggak aktif, karena memang terakhir dulu saya nonton karapan sapi itu masih kecil teman-teman, paling SD kalau nggak salah. Oke teman-teman, setelah kita mampir sebentar di arena karapan sapi, kita melanjutkan perjalanan ke arah Bukit Jedih ya. Ngomong-ngomong Bukit Jedih teman-teman, saya terakhir ke sana itu tahun 2024 kalau nggak salah. Itu wisatanya sudah tidak aktif sepertinya teman-teman ya. Terakhir saya ke sana itu loket masuk sudah nggak ada penarikan ya, karena memang betul-betul sepi pengunjung teman-teman. Dan di dalam itu biasanya kan ada kolam renang. Kemarin saya lihat itu kolam renangnya juga sudah tidak ada airnya sama sekali teman-teman, kering alias sudah tidak aktif ya. Maka sekarang kita cek teman-teman, apakah sudah aktif kembali wisatanya atau sudah memang tidak aktif dan hanya fokus untuk pertambangan kapur atau seperti apa teman-teman ya. Ya kita lihat aja nanti. Dan di sepanjang jalan Desa Sanggra Agung ini teman-teman, dari dulu saya SD itu teman-teman, berapa tahun yang lalu itu, sekitar 2007 2006, itu berapa tahun ya, ya kurang lebih hampir 20 tahun teman-teman ya. Sampai sekarang itu jalannya belum diperbaiki teman-teman, masih rusak persis ya. Ya mungkin cuma ditempel-tempel habis itu rusak lagi gitu teman-teman. Ini masih parah teman-teman. Ya kurang tahu juga ya, kurang diperhatikan atau gimana, saya juga kurang tahu teman-teman. Yang jelas ini masih rusak gitu lah teman-teman di daerah Sanggra Agung ini. Nah ini kita berada di pertigaan Pasar Parseh, dan di depan ini teman-teman, ini SDN Negeri Parseh 1 Kecamatan Soca. Ini dulu tempat saya sekolah ya, di sini teman-teman, SD Negeri Parseh 1. Nah, saya dulu sekolah di situ teman-teman. Akhirnya setelah lulus saya dibawa oleh orang tua ke Surabaya, SMP, SMA ya sampai sekarang akhirnya teman-teman. Ini sekalian mengenang ya, mengenang masa kecil. Hehehe. Alhamdulillah teman-teman, di jam 2 tepat ini kita berada di Desa Parseh. Itu dekat, sangat dekat sekali teman-teman dengan Bukit Jedih. Ya kisaran 2 km lagi. Dan alhamdulillah teman-teman ya, setelah perjalanan dari Surabaya tadi itu panas terik luar biasa, sampai sini itu sejuk teman-teman, dan dikasih mendung. Bisa dilihat ini. Jadi biasanya jam-jam segini di Bukit Jedih itu sangat panas teman-teman, karena tidak ada apa namanya tempat berteduh gitu loh. Pohon-pohon sepertinya nggak ada sih teman-teman. Dan alhamdulillah kita dikasih mendung ini ya. Nah di sini kita belok ke kanan teman-teman ya. Kita lihat apakah masih ada apa namanya pintu masuk atau ditariki biaya teman-teman. Terakhir sih saya kesini naik sepeda itu sudah tidak ada orang ya, sudah nggak ditariki biaya. Nah, sepertinya nggak ada sih ini, nggak ada orangnya teman-teman, karena memang sepi, sangat sepi teman-teman. Seperti biasanya di belakang tadi itu ya, kita dikenakan tarif masuk wisata Bukit Jedih, dan sekarang sudah nggak ada, mungkin karena memang sudah sepi pengunjung ya. Dan ini teman-teman ya, itu biasanya tempat pembuatan kapur ya, atau biasanya orang-orang sini itu nyebutnya tomang teman-teman. Dan ini luar biasa jalannya. Jalanannya ini cukup luar biasa teman-teman. Sangat-sangat rusak karena memang apa namanya, akses menuju bukit ya seperti inilah teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan yang dulu sempat ramai ya,
kolam renang di Bukit Jadi ini sekarang sudah kosong dan tidak ada airnya sama sekali, teman-teman. Ya, sepi, teman-teman. Saya kira tadi sudah nggak ditariki biaya sama sekali. Ternyata ini, teman-teman. Ya. Untuk bus 80.000, bus mini 50.000, mobil 30, dan mobil 20.000, motor 10.000, teman-teman. Ya, kurang tahu juga sih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba naik ke atas ya. Apa boleh ya naik ke atas? Karena yang bagus di atas kayaknya. Oh, ternyata dikasih palang itu, teman-teman. Kita nggak bisa ke atas. Waktu itu sempat boleh sih, nggak pakai palang-palang kayak gini. Oke, teman-teman, sampai sini dulu perjalanan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan video ini ya. Dan supaya kami semangat untuk membuat konten video motovlog selanjutnya, terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.